Hey kid. Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Seperti biasa, Ed Clipper kembali hadir untuk terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film dengan cerita yang kadang-kadang gak masuk akal. Menemani momen santuy kalian, kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film dengan porsi ketegangan yang di luar nalar. Lah kok bisa? Karena 90% dari film ini adalah aksi menegangkan dari kebrutalan sosok psikopat, jurik jarian, bahkan sampai sosok mak penyihir turut memberikan teror di film yang akan kita bahas kali ini. Apa? Judul Manga. Cerita berawal dari pelarian seorang ciwi bernama Melanie saat ia diburu sosok misterius di sebuah ruang bawah tanah. Baru juga selamat dari sosok mengerikan, Melanie sudah disambut sosok psikopat yang juga selalu memburunya. Lalu Melanie memohon ampun dan berkata, "Aku sudah bosan mati." Satu tahun kemudian kita beralih ke sekelompok mahasiswa yang sedang menuju daerah terpencil di negara Amrik. Dan inilah Clover, jauh-jauh datang ke daerah ini bersama gengnya hanya untuk mencari Melanie yang merupakan adiknya. I'm not prepared for any rituals. Like a closing ceremony thing, you know. She's missing, not dead. Or a failure kind of thing. Wait, Clover, please don't delete. Sambil beristirahat, Clover melihat lagi rekaman video sang adik yang kala itu akan pergi ke kota New York. Dan dari video inilah, Clover and the Gang menemukan sebuah toko tempat terakhir Melanie merekam video. Kinda eerie being here. Sebelum melakukan pencarian Melanie, Megan si peramal online katanya akan transfer energi biar mental mereka tetap strong hingga berhasil menemukan Melanie. Okay. Alright, close your eyes. You have to think of it like most of the time it's just static. Clover. Hey. Matt, hey! Sambil menunjukkan foto Melanie, Clover berharap si penjaga toko pernah melihat sang adik meskipun sudah 1 tahun berlalu. Tapi tiba-tiba si penjaga toko sudah tahu bahwa Melanie sedang menghilang. Clover heran dong, kok dia bisa tahu? Kemudian si penjaga toko katanya asal nebak saja. Terlebih ia sudah bosan ditanya pengunjung yang sedang mencari orang seperti ini. Lalu ketika Clover semakin penasaran, si penjaga toko menyarankan agar Clover mencari Melanie ke sebuah penginapan yang tak jauh dari toko ini. Clover Valley? Retracing her sister's final. Hujan badai tiba-tiba turun saat mereka sudah berada dekat dengan sebuah penginapan bernama Glory Valley. Kemudian Max berusaha menenangkan Clover karena menurutnya alam kadang sulit diprediksi. Tapi tetap saja, Clover yang ketakutan mengajak teman-temannya untuk kembali. You're gonna jinx us, okay? Somebody says something. Round again. I've turned around 2 times already. Lah, mereka tidak mengerti kenapa tidak turun hujan saat mereka tiba di lokasi penginapan. Apakah ini kejadian alam biasa? Di tengah banyaknya keanehan, perhatian Clover tertuju ke batas air hujan yang masih turun. Dan meskipun tidak ada sinyal, pria bernama Abby lebih fokus untuk merekam fenomena alam yang terbilang langka ini. Lalu si kewes bernama Nina mengajak teman-temannya masuk ke penginapan daripada cuma bengong liatin hujan. That sounds made up as hell. No, it's The plan. Yeah. all right. Hello? Anyone here? Saat Clover masih anteng liatin batas hujan, mereka baru tahu ternyata penginapan ini sepertinya sudah lama terbengkalai. Dari tahun 98 lagi. Feels like we're the first people here in years. Nina kagum dengan penginapan jadul ini karena masih menggunakan jam pasir. Lanjut mereka pun melihat keadaan penginapan dan mengecek siapa saja yang pernah nginep di sini. Abby melihat selebaran orang hilang yang sudah seperti koleksi saking banyaknya. Sementara Clover sedang melihat keberadaan seseorang yang sepertinya adalah Melanie. Mel?
Clover! I thought I saw. Let's go inside. Okay? Ketika Max berhasil membawa Clover, mereka akhirnya tahu bahwa Melanie pernah berada di tempat ini. Lanjut, mereka pun melihat foto Melanie yang sudah berada di antara orang-orang yang hilang. Not even a phone number. I found something too. Clover yakin sosok yang ia lihat tadi adalah Melanie. Apalagi sosok di tengah hujan itu sempat memanggil-manggil nama Clover. Tak lama kemudian Nina heran karena jam pasir sudah terbalik, padahal tidak ada yang ngoprek sama sekali. Wait. Ketika banyak hal yang membingungkan, kali ini mereka dikagetkan oleh mobil Abby yang tiba-tiba menghilang. Dan ternyata, seseorang sudah memindahkannya. Mereka terlalu takut untuk mendatangi orang yang sedang mempermainkan mobil Abby. Lalu Nina menyarankan yang lain untuk mencari telepon dan menghubungi bantuan. Not taking my eyes off this guy. Mereka berada di lantai bawah untuk mencari telepon yang mungkin saja masih bisa digunakan. Lalu ketika Max menemukan sebuah jendela, ia baru tahu ternyata ruangan ini berada di bawah tanah. It's not working. Karena telepon sudah agak berfungsi, mereka ngulik sebuah radio untuk memanggil bantuan. I'll check it out and I'll be right back. Is anyone there? Saat Megan dan yang lain masih sibuk mencari bantuan, Nina penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Abby. Dan anehnya lagi, si Abby tidak menjawab ketika Nina memanggil-manggil namanya. Hey. Mereka bisa mendengar kepanikan Nina yang melihat kematian Abby oleh sosok psikopat. Kemudian Max mengecek keadaan ketika Nina sudah terkapar tak bernyawa. Daripada sembunyi, Max berniat untuk melakukan perlawanan. Apalagi tuh orang odik cuma satu orang, sementara ia bisa main keroyokan. Clover menunggu waktu yang tepat untuk melawan psikopat yang sudah menghabisi ketiga temannya. Lalu keberaniannya semakin bertambah saat ia melihat sebilah pisau dapur. Serangan Clover hanya dianggap gigitan nyamuk oleh sosok mengerikan ini. Lanjut, psikopat pun memburu Clover yang kini tinggal sendirian. Untuk kedua kalinya Clover melihat sosok misterius yang mirip Melanie. Tak disangka mereka kembali hidup di waktu pas ketika jam pasir masih belum terbalik. Bahkan Max dan Clover masih ingat detik-detik ketika mereka dibunuh oleh sosok bertopeng. I saw it. Keanehan yang dialami mereka bukan hanya bisa kembali hidup saja, di mana kali ini gambar wajah-wajah mereka berada di antara orang-orang yang hilang. Keadaan ini membuat Abby mengajak teman-temannya untuk kabur selagi ada kesempatan. Namun keberadaan psikopat bertopeng itu membuat yang lain takut jika sampai harus keluar dari tempat ini. Murdered. Before I was murdered. So the night is just starting over. Nina takut jika sampai kembali bertemu dan dibunuh psikopat dan kembali hidup seperti ini. Ia pun merasa apa yang mereka alami sama persis dengan apa yang menimpa terhadap Melanie. Like those movies. I didn't either. Entah siapa yang baru saja mendobrak pintu. Terlihat Nina dan yang lain khawatir jika sampai itu adalah sosok psikopat yang tadi membunuh mereka.
Nina baru tahu ternyata jam pasir sudah kembali terbalik. Pertanda apakah ini? What do you mean? Horse. Just so you know. Again? Whoa. Megan yang tiba-tiba menghilang tentu saja membuat mereka panik. Lalu tak lama kemudian mereka mendengar suara seseorang yang sedang komat-kamit di sebuah ruangan. Ternyata ini adalah Megan yang entah kenapa bisa ngawang-ngawang seperti ini. Bahkan Megan menirukan pembicaraan orang-orang yang menghilang yang kesemuanya sudah tidak tahan dengan penderitaan. Does anyone see Tommy? Just be over. What we're becoming. Abby menduga Megan baru saja kerasukan jurik jarian. Jadi ia harap mereka segera pergi seperti yang sudah ia katakan. Clover bisa mendengar suara adiknya yang sedang meminta tolong. Namun Abby melarangnya keluar karena itu pasti cuma jebakan saja. Something's hurting her. Dugaan Abby benar bahwa kejadian tadi hanyalah pancingan agar mereka keluar dari penginapan. Lalu perhatian mereka tertuju pada sebuah rumah tua yang bisa-bisanya sudah berdiri padahal tadi tidak ada sama sekali. Dari tulisan ini kita bisa asumsikan bahwa bangunan tua ini adalah rumah seorang penyihir. Sementara pintu penginapan langsung terbuka setelah Clover ditarik masuk ke rumah penyihir. Lalu Abby gercep menghalangi Max yang akan mencari Clover. Karena menurutnya lebih baik mereka nyari bantuan, apalagi daripada menjadi korban selanjutnya. You can't be up with this. We're not, equipped for it. Sama seperti hanya Abby, Nina lebih setuju pergi dan lanjut nyari seorang ustadz bila perlu. Terlebih menurutnya yang sedang mereka hadapi sudah di luar nalar. Mendengar bacotan mereka, Max akhirnya masa bodoh dan akan menyelamatkan Clover meskipun sendirian. Wait, Matt? Hello? Hello? Clover melihat sosok nenek-nenek yang sedang nonton berita tentang sebuah bencana lahan tambang. Lalu karena Nick WSPO terlalu serem, Clover berniat untuk kembali ke teman-temannya. Si emak meminta Clover untuk bertahan jika tidak mau menjadi bagian dari kengerian ini. Clover mana paham, karena yang ia pikirin cuma ingin kabur secepatnya. Saat kekuatan jahat si emak berpindah, pintu yang terbuka membuat Max bisa dengan mudah memasuki rumah. Di saat itu pula, Abby dan Nina bergegas kabur tanpa memperdulikan teman-temannya. Nina, no. What are you doing? Sosok tinggi besar tentu saja membuat mereka ketakutan. Hingga mereka pun gak punya pilihan selain kembali ke penginapan. Saat Abby dan Nina tewas oleh sosok psikopat, Max masih mencari keberadaan Clover yang belum ia temukan. Clover? Clover yang masih dirasuki kekuatan jahat kembali menjadi orang yang terakhir hidup. Cuma kita belum tahu nih, di mana sosok psikopat bertopeng itu. Untuk kedua kalinya mereka kembali hidup, meskipun tidak semua kejadian bisa mereka ingat. Terlihat Clover pun khawatir jika sampai mereka terus-terusan seperti ini.
Mereka membahas omongan si emak yang mengharuskan Clover dan yang lain bertahan agar tidak menjadi bagian dari kengerian ini. Obrolan menegangkan ini pun membuat Abby kehausan dan lanjut mengambil air minum dari keran. Tapi anehnya, keran yang tadinya macet bisa mengeluarkan air meskipun tampilannya butek. Anyone else? Please. About surviving? I mean, I can remember. Survive the night, right? Okay, but what about the rest? Saat mereka sudah pada minum, mereka sudah tidak mau merasakan kematian lagi. Karena selain menyakitkan, kejadian aneh ini membuat rambut Megan terus-terusan rontok, kuku Max jadi pada panjang, dan yang paling mengerikan dari semua itu, mereka sudah ampun dengan sensasinya sakaratul maut. Lalu menurut Abby mungkin si emak menyuruh mereka untuk bertahan sampai subuh agar mereka bisa keluar dari kengerian ini. Megan menduga ledakan di tubuh Abby akibat air yang telah mereka minum. Lalu ia melarang Nina yang akan kumur-kumur menggunakan air keran. Mereka tinggal menunggu waktu karena sama-sama telah nyeruput air dari penginapan. Tak lama kemudian Megan mulai merasakan letupan-letupan manja di tenggorokannya. What do we do? Kill me, Max. Clover minta dihabisi oleh Max daripada menderita dulu seperti Megan. Karena menurutnya belum pernah ada yang berhasil selamat selama 2 malam. Dan itu berarti mereka akan terus mengalami kematian meskipun mampu bertahan sampai subuh. Max, hurry. Tak disangka si penjaga toko ujug-ujug datang dan mengatakan bahwa Clover dan teman-temannya tidak akan bisa selamat dengan mudah. What? Mereka yang kembali hidup kini sedang mencari tahu kok bisa-bisanya si penjaga toko seolah mengetahui banyak tentang kengerian yang sedang mereka hadapi. Tak lama kemudian Clover menemukan bukti bahwa si penjaga toko itu merupakan sosok dokter jiwa bernama Alan. Kemudian mereka membaca artikel tentang bencana pertambangan yang terjadi di daerah ini 20 tahun yang lalu, di mana kejadian tersebut bermula karena pengeboran yang terlalu dalam hingga menyebabkan kota kecil ini amblas dan menewaskan 1.000 orang lebih. Nah, di tengah penderitaan penduduk, si dokter Alan hadir untuk menyembuhkan trauma para warga yang kena mentol. The whole town got like... That's why there's no other houses here. Dari kejadian di masa lalu itu, Max akhirnya mengerti kenapa ada jendela di bawah tanah. Lalu Clover penasaran apa yang ada di balik pintu utama jika memang setengah bangunan ini berada di bawah tanah. Be above ground. Bukannya melihat tanah, Clover malah melihat sebuah terowongan rahasia yang begitu seram. Tak lama kemudian Max menemukan beberapa kaset jadul yang membuatnya penasaran untuk memutarnya. I think that's gonna help us in VH. Halo semua, berkeliper lagi di sini. Gak bosen-bosen? Keep coming back. Ternyata ini adalah rekaman salah satu pasien yang sedang menjalani sebuah eksperimen yang dilakukan Dr. Alan. Pria ini pun terus bertanya kenapa ia terus mati dan hidup kembali di tengah kondisi tubuhnya yang terus mengalami perubahan. Jadi gini guys, si Alan mah bukannya mengobati orang-orang yang sedang berduka kena musibah, melainkan menjadikan mereka sebagai kelinci percobaan. Selama proses eksperimen, para pasien perlahan menjadi sosok aneh, bahkan menjadi sosok kanibil. Lalu si Alan mengakui dari sekian banyak eksperimen yang telah ia lakukan, para pasien hanya mampu bertahan selama 11 hari, sampai akhirnya mereka menjadi sosok Wendigo, atau sosok jurig yang hobi makan daging jelema. That's what's happening to us. Now you're getting it. Mereka kini sadar telah menjadi bagian dari percobaan yang membagongkan. Lalu dengan menggunakan radio, Alan katanya akan membebaskan mereka dari eksperimen, asalkan salah satu dari mereka harus ada yang meninggoy. Wait, hold on. I think we should at least just hear him out. We can't trust this guy. Which means He's here somewhere. Mereka jelas gak mungkin ada yang mau berkorban, apalagi untuk memuaskan ambisi si dokter. Kemudian si Alan kembali menghubungi mereka dan meminta Clover untuk mendatanginya. Mendengar permintaan tersebut, Abby seolah punya harapan untuk selamat, hingga ia meminta Clover untuk menuruti si dokter. Woods, your sister. There you go. Yeah.
Let her go! Let her go! Let her go! Nina! Wouldn't you took advantage, coward? Mereka marah kepada Abby yang telah membiarkan Clover menemui bahaya. Terlebih mereka menganggap semua ini hanyalah jebakan si dokter. Lalu dengan santuinya Abby menyebut biarlah si Clover tewas. Toh seperti yang mereka tahu dulu Clover pernah ingin bundir gara-gara masalah keluarga. Running away until we run out of chances? Giving her what she wants? Nina berharap orang seperti Abby lah yang harus mereka tumbalkan. Lalu ia menyuruh Max dan Megan untuk segera mencari Clover. You have me. Clover akhirnya masuk ke dalam jebakan si dokter yang tidak akan semudah itu melepaskan ia dan teman-temannya. Tak lama kemudian Clover merasakan sesuatu yang sedang mengintainya. Please. 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 I will. Nina sebenarnya kasihan dengan sahabatnya ini, tapi ia gak mungkin juga membiarkan Abby menumbalkan teman-temannya. Like really dying? Him first. Clover? Saat Abby dan Nina sudah tewas oleh psikopat, Max dan Megan kini diburu oleh sosok Wendigo, di mana kedua sosok tersebut bertugas untuk menghabisi mereka sebelum pagi menjelang. Si dokter sebenarnya ingin Clover dimangsa oleh Melanie yang kini sudah menjadi sosok Wendigo. Tak lama kemudian Max datang dan langsung berusaha untuk menyelamatkannya. Clover tidak habis pikir kenapa adiknya bisa jadi serem seperti itu. Lalu ia memaksa Max untuk membunuhnya daripada tewas oleh adiknya sendiri. You think we get a chance to do it all again? Let's get started by dying first. Max juga ogah dicupang Melanie yang kini bergigi tajam. Lalu ia menggunakan air berpeledak aktif agar meninggoy dengan cara yang berbeda. Hey! Di kehidupan yang entah keberapa ini, Abby merasakan gatal-gatal manja di punggungnya. Dan ternyata, Abby mulai mengalami perubahan menjadi sosok Wendigo. Terlihat mereka pun berusaha agar tidak panik, karena mereka pun sama-sama akan mengalaminya juga. Cuma yang Clover tidak ingat, sudah berapa kali mereka mati dan hidup seperti ini. Lalu ketika mereka sedang menebak-nebak, Nina berkata bahwa mereka sudah 13 kali bangkit dari kematian. Dimana semua itu bisa ia lihat dari sudah 13 kali ia menulis nama di buku tamu. Dan yang lebih mengerikannya lagi, semua orang yang terjebak di eksperimen tidak ada yang pernah melewati malam ke-13. Or become a part of it. Jika memang sudah 13 kali matot, Abby yang biasa merekam kejadian bergegas mengecek HP-nya. Dan ternyata benar, sudah banyak video perjuangan mereka saat diburu oleh sosok psikopat dan Wendigo. Melihat sosok mengerikan berdatangan, mereka sadar bahwa saat ini adalah malam terakhir perjuangan Clover dan teman-temannya sebelum menjadi bagian dari para Wendigo. Mereka pun bertekad untuk tetap bertahan sampai subuh hingga bisa terbebas dari cengkraman si Dr. Alan. I'm going into it. It means more when you only have one shot. Clover meminta maaf karena hanya mencari adiknya. Ia menyeret teman-temannya ke dalam masalah. Lalu ia meminta mereka untuk menunggu karena ia akan mencari Megan yang belum kelihatan semenjak mereka hidup kembali. Over. Dengan memasuki terowongan rahasia, mereka berharap bisa menemukan Megan. Dan setelah dicek lebih dalam, mereka menemukan beberapa rumah yang sudah terkubur.
Rupanya ini adalah sarang para Wendigo yang dulunya manusia seperti Clover dan teman-temannya. Pokoknya kita lihat saja, apakah mereka berhasil selamat atau menjadi bagian dari para makhluk pemakan daging jelema ini. Max menyuruh Clover untuk lanjut mencari Megan. Biarlah ia dan teman-temannya yang akan menghadapi sosok psikopat ini. Hey, asshole! Hampir saja Clover nyocol ke sebuah besi yang melegeng. Lalu ia terus mencari Megan di tengah ancaman para Wendigo yang bisa muncul iraha wae. Please don't do it, Mel. Clover berusaha menyadarkan Melanie yang kini punya senyuman mengerikan. Tapi setelah dipikir-pikir, Clover sadar jika sosok horor ini sudah bukan lagi adiknya. Suka ataupun tidak, Clover harus merelakan sang adik yang kini sudah benar-benar meninggoy. Lalu ia melanjutkan pencarian Megan yang entah seperti apa nasibnya sekarang. Dengan metode keroyok, mereka berhasil mengalahkan psikopat bertopeng sampai gepeng. Tapi mereka tidak bisa bersenang-senang dulu karena masih banyak waktu yang harus mereka lewati. Di tengah ancaman para Wendigo, Clover masuk ke sebuah bangunan yang sepertinya adalah bekas rumah sakit. Lalu ia mendengar teriakan Megan yang ternyata sedang disekap bersama sosok Wendigo. Megan! Clover gercep mencari sesuatu untuk mengeluarkan Megan. Tak lama kemudian ia masuk ke ruang kontrol, tempat di mana si dokter memantau setiap penjuru penginapan. Gain patient. Far more. Si dokter katanya tertarik terhadap Clover yang dulunya pernah depresi sampai mencoba bunuh pula. Karena dari jiwa yang penuh ketakutan itulah, tempat yang memiliki kekuatan sihir ini menarik dan menjebak Clover. Seperti halnya Melanie, yang kala itu memilih pindah daripada sering cekcok dengan Clover. I mean, I've asked you to come with me. A new city, a new life. This place, your fears, the engine that makes it run. Clover berencana menggunakan air mercon untuk menghabisi si dokter. Lalu sambil nyari kesempatan, Clover pura-pura menyimak obrolan pria ini yang katanya merasa puas melihat orang-orang kena mentol menjadi monster di tempat ini. With trauma, Valley. When I put the trauma becomes terrible. And it creates. Setelah air mercon diseruput, si dokter mulai merasakan konser dangdut di perutnya. Ia pun bisa menebak jika ini adalah efek dari air yang sudah dimantrain oleh si emak penyihir. It's you. Setelah menghabisi si dokter, Clover menemukan kunci yang ia butuhkan. Lalu ia gercep menyelamatkan Megan sebelum semuanya terlambat. Akhirnya mereka berhasil melewati malam ke-13 tanpa ada korban satu orang pun. Tapi meskipun demikian, Clover harus merelakan sang adik yang kini sudah gak disarang penyihir lagi. Don't
wanna sleep in. Siapa sangka si penjaga toko adalah seorang dokter psikopat yang sudah lama mengeksploitasi orang-orang yang kena mentol. Dengan bekerja sama dengan sosok penyihir, ia pun menciptakan sebuah tempat yang bisa memuaskan hasrat psikopatnya terhadap orang-orang seperti Melanie. Tapi kita belum tahu nih, entah si dokter itu manusia atau hanyalah kecerdasan buatan si mak penyihir. Karena di akhir cerita kita masih bisa melihat bahwa penginapan Glory Valley masih bisa menipu dan menjebak orang-orang. Begitupun dengan keberadaan seseorang yang bersiul. Siapa dia sebenarnya? Jangan lupa komen ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. So fight